Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita. Bukti masih menyayangi kita, Allah Subhanahu wa taala masih sibukkan kita dalam perkara agama. Betul ya Allah. Hatur nuhun Gusti. Allah itu sayang kepada kita, tandanya ini Allah sibukkan dalam perkara agama. Anu ya kita orang di ngongkrong di mana? Pantura teh Allah. Oh Gusti. Nuhun ya Pak. Perlu kita ketahui perkara yang paling penting setelah iman yaitu perkara sholat. Betul. Perkara yang paling pertama akan dihisab pada seorang hamba pada suatu hari nanti di hari kiamat yaitu perkara sholat. Apabila sholatnya benar maka semuanya akan lulus. Apabila sholatnya baik maka semuanya akan baik. Maka sholat ini seperti angka 1 kata Ustadz Narwin, Ustadz siapa kemarin tuh? Seperti angka satunya daripada nominal. Amalan-amalan yang lain itu 0. Seperti kita infak sedekah 0. Terus kita ngasih orang tua 0. Ngirim dahareun. Bersedekah 0. Tapi ketika kita dibarengi dengan sholat maka 0 itu akan ada ininya nominal. Tadinya 0-nya ada 3 jadi 1000. Sholat ini Allah janjikan dalam 5 janji Allah apabila kita melaksanakan sholat secara berjamaah 5 waktu secara berjamaah. Allah akan janjikan kita di dunia kita akan dijauhkan daripada kefakiran, diberkahkan rezekinya, diberkahkan hidupnya. Berkah itu bukan berkah banyak duit saja, Pak. Biarpun gak punya duit, Allah kasih kita kesehatan itu semua berkah. Allah kasih anak-anak kita soleh-soleha itu keberkahan. Betul ya. Allah kasih istri kita jadi soleha, istri kita jadi baik, istri kita jadi nutup aurat. Itu keberkahan dari Allah. Itu tanda Allah sayang pada kita, yaitu kita harus menjalankan yang 5 waktu itu secara berjamaah, nanti Allah kasih akan itu. Dan yang kedua, Allah akan jauhkan daripada siksa kubur. Karena yang namanya manusia pasti dan pasti akan merasakan mati. Pasti dan pasti akan meninggal dunia. Dan orang pertama kali akan menghadapi akhirat itu yaitu persinggahan yang pertama itu ada alam barzah, yaitu alam kubur. Apabila di kubur kita selamat, maka kesononya akan selamat. Tetapi apabila di kuburnya sengsara, naudzubillah, pasti dan pasti akan sengsara. Dan yang ketiga, Allah akan kasih catatan amal dari tangan kanan kita. Apabila orang sudah mendapatkan catatan amalan dari tangan kanannya, maka mereka akan sukses, akan berjaya, akan bahagia. Yang keempat, akan melewati sirat secepat kilat. Arba'il khotib. Cepat kilat. Kata ulama itu melewati sirat itu di mana amalan-amalan kita. Ada yang merangkak, ada yang berlari, dan ada yang secepat. Apabila kita melaksanakan perintah Allah yang 5 waktu secara berjamaah terus menerus, istiqomah sampai akhir kita, maka Allah janjikan itu. Oh, amin. Dan yang kelima,
masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Orang yang mengamalkan sholat secara 5 waktu, maka Allah janjikan itu masuk surga tanpa hisab. Maka keluarga kita yang masih belum mendapatkan hidayah, masih bisa melaksanakan sholat ke masjid, mari kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Amin ya Allah. Kita sampaikan perkara sholat ini, Pak. Biarpun dia nggak mau mendengarkan, sampaikan saja. Ponakan wing, adik Allah, ya wing. Allah. Karena ulama menafsirkan sholat ini seperti bayi di dalam rahim ibu kita. Kalau bayi di dalam rahim ibu kita, biarpun bayi itu mempunyai tangan, mempunyai mata, mempunyai kaki, tapi itu tangan, kaki nggak ada gunanya. Tangan nggak ada guna, kaki nggak ada guna, mata nggak ada guna. Jadi ulama kita menafsirkan seperti sholat. Tapi ketika sudah dilahirkan, dipindahkan ke alam dunia, dari alam rahim ke alam dunia, baru kita merasakan, Masya Allah, tangan ternyata ini bisa membuat kita jadi nggak susah untuk makan. Kaki kita alhamdulillah sempurna dikasih kaki sama Allah, bisa melangkahkan kaki kita untuk melakukan sholat berjamaah, untuk beribadah kepada Allah. Karena lain daripada lain, hidup kita ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Apabila manusia seorang bayi sudah dilahirkan sama Allah dari alam rahim ke alam dunia, baru kerasa. Begitu juga dengan sholat. Di alam dunia kita dipindahkan lagi kepada alam kubur, alam persinggahan pertama menuju akhirat, baru merasakan, ya Allah, benar ya Allah, sholat ini menjauhkan daripada azab kubur ya Allah. Baru kerasa. Pas di dunia mah emang nggak tahu fadilahnya sholat berjamaah. Karena dunia ini nyata sekarang, akhirat cerita. Jadi ketika kita di dunia, akhirat mah cerita-cerita saja. Tapi setelah meninggal, baru dunia menjadi cerita, akhirat menjadi nyata. Masya Allah, ya Allah, iya ya Allah. Ya Allah, yang tadinya di atas tanah, kita jadi di bawah tanah. Dengar satu hadis dalam kubur, apabila kita tidak bertakwa kepada Allah, salah satunya ketika azab kubur. Seorang manusia, seorang mayat ditanam ke dalam kubur, apabila dia tidak bertakwa kepada Allah, ketika itu tanahnya menggencet, tubuhnya sampai tulang rusuknya bersilang. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Tetapi apabila kita melaksanakan perintah-perintah Allah, takwa kepada Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Manusia di alam dunia seperti emang gak ada ininya. Manusia itu kalau akhirat, kalau kita melihat akhirat ketika di alam dunia, gak ada apanya, gak ada matinya. Aduh, gak tinggi live. Semoga terima oleh Allah dan Amin. salawat dan salam semoga selalu Sallallahu alaihi wasallam. pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat, termasuk kita yang duduk di sini.
Semoga kita dijadikan umatnya dan mendapatkan syafaat. Amin. Amin ya Rob. Amin ya Allah. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa kebahagiaan, keselamatan hidup manusia dunia sampai akhirat hanya ada di dalam amal agama. Ya. Jadi Allah sudah menetapkan dan tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tidak ada kerugian yang lebih besar yaitu melebihi kita maksiat kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan seluruh makhluk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan seluruh makhluk. Kurang lebih ulama mengatakan 124.000 jenis makhluk. Ibarat jenis makhluknya. Sedangkan satu jenis saja ular ini berapa macam ular? Semut berapa macam? Benar. Ya. Kuku-kuku berapa macam? Kodok bangkong berapa macam? Ini baru satu jenis. Apalagi kalau sudah dikumpulkan semua, tidak akan muat dunia ini. Setelah Allah menciptakan, Allah pelihara. Ya. Coba bayangkan ini ya. Kalau bulan sarana beribadah. Menteri pelihara Allah gantung saranya bisanya. Kan lalai. Jelema aya teh bisa sare bari ngagantung. Aya. Di ayunan dia kudu make tambang kalau dua. Kalau mau ngagantung lu sukuna di luhur, awakna dihantam. Di berapa? Di berasa. Kalau bisa juga hadirin yang punya semut jeruk. Ini berapa macam? Ribuan macam, bahkan miliaran macam. Miliaran macam gitu. Paham bener semua. Setelah dipelihara, diciptakan, dipelihara, diberi rezeki lagi oleh Allah. Rezekian. Tidak ada yang namanya semut di mana-mana kelaparan. Demo semut kelaparan. Mengalami Krisma. Sugan aya semut jadi makan tambun mah kelaparan para rakyat aya cerita Simut berbatuk. cacakan sireum pangletikna eta dijamin ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jeung hebatna Allah nyiptakeun semut mesti kena gede semut mah. Aya lain mun pangletikna nya teh sieun. Sieun teh pangletikna tapi aya lain pangletikna teh nu teu katingali. Aya. Sampai ke mikroskop. Mikroskop apa mikroskop benar. Bagaimana nyiptakeun eta? Bagaimana nyiptakeun segala-galana. Lamun lain ciptaan Allah moal jadi. Bisa Moal bisa lempang, moal bisa bergerak, bahkan moal bisa barang dahar. jadi petot mah. Maka dirinya mulia kan bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dijadikan umat yang paling mulia di antara yang Allah ciptakan 124.000 makhluk. Manusia lah yang paling dimuliakan oleh Allah. Betul ya Allah. Tapi ayat tapi enak. Tapi nak euy Anu taat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi namun nanti taat mah lebih rendah tibatan di binatang. Ya, anjing bakal ada dia binatang paling najis yang binatang pang najis lah bikin ka boro-boro dinaon digeger diletak ge teh ngumbarna teh kudu 7 kali tangan disertu. Ya, kata anjing saat najisna anjing tapi lebih najis lamun eta jalma naon nganyerikeun awak batur lebih hate batu. Cai naon anu bisa dikumbah ku eta cai namun Cepot atau urang apa? masyaallah. Cepot apa? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya hadirin
yang segala yang diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana tidak sia-sia. Sadayana bermanfaat. Benar ya Allah. Tidak ada satu makhluk pun atau makhluk apapun yang tidak apa, yang tidak sia-sia diciptakan Allah. Kita kenal Cing. nyamuk. Nyamuk kan disebut demam berdarah. Macam-macam penyakit lah. Ayeuna misalnya dia kan demam berdarah ya di daerah Batu Pengan, mudah-mudahan orang nantungnya. Ada demam berdarah. Tapi kesaeutik jalma anu usaha tina eta aya nyamuk diciptakeun. PT nyamuk, baygon, Obat nyamuk. hutan, sopel, segala rupa macam-macam lah itu. Wape, kingkong jeung sajabana jeung sajabana. Eta teh Allah nyiptakeun ceuk urang mah manaon bahaya eta nyamuk teh ceuk urang mah nyilakakeun lah gitu. Tapi ku Allah dimanfaatkeun ku eta. Ayana nyamuk jadi bisa balaleung kan jadi PT, jadi karyawan, jadi manajer jeung sajabana jeung sajabana. Nepinya kadinya. Tadinya. Ayeuna urang ya itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Darah. Pangbodo-bodona we lah tidak eksekutif. Benar ya Allah. Coba hadirin mulia, enak urang diciptakeun ku Allah. Bikin ka bisa dieu kieu. Bisa dieu kieu. Lamun ku Allah bujur urang didempatkeun Pak. Majelis. Kira-kira bisa bisa dieu tenang mah. Berenang Anjing bae. tiga dia gitu. Nyaho masih dari visual saat dipakai. Sadisan wae. Cina urang tenang dieu kieu Pak. Subhanallah. Bari sila nanaheun ya. Bari ngarokok makomo. Allahu Akbar. Ayo, kita minta disyukuri Pak. Disyukuri Allah Subhanahu wa taala. Benar ya Allah. Mantap. Cek Allah dinaalkan wa atlanan Eta wa in ta'adana rabbukum la in syakartum wa azidanakum la in kafartum la azidanakum wa la in kafartum min adabi lasadid. Dibalik ya. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min adabi lasadid. Istilah manu mensyukuri nikmat Allah. Kita tambah di mana di Pak? والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدعون الجنة إلا من أبى إلا ومن يبي الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقال أيضا جاهدوا إيمانكم Qila ya Rasulullah wa kaifa nuzadilu imanana qala aksiru bil qawli la ilaha illallah atau kama Allah sallallahu iman dan saya hormati dari jemaah semua yang sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya atau hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan, kesempatan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala setelah iman, yaitu sholat subuh berjamaah. Sholat merupakan perintah Allah dan berjamaah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Ini adalah merupakan satu nikmat yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala
tatkala di pagi ini agak sejuk sedikit, orang mungkin yang masih terlelap dengan tidurnya, kita telah dibangunkan oleh Allah. Karena jelas dalam Al-Quran, Allazi khalaqal maut, dialah Allah yang mematikan dan dialah Allah yang menghidupkan. Nah, tadi kan tidur, Pak, itu merupakan kematian yang kecil. Maka ketika bangun tidur, ujian pertama katanya orang beriman ini, orang Islam ini, apa yang diingat, apa yang diucapkan. Maka penting ketika bangun tidur ini kita doa ilahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jelas kan memuji kepada Allah yang telah menghidupkan, alhamdulillah ini ahyana, dihidupkan kembali, berarti kan tadi kita mati, dimatikan oleh Allah. Masa tidurnya banget ini, maka kita masih diberi untuk menghirup udara di pagi hari ini. Mungkin ada yang tidur ditidurkan selama-lamanya, dan kita masya Allah sudah dibangunkan, diberi kemudahan untuk melaksanakan perintah Allah. Maka hadirin yang berkenan, kalau kita paham mengenai tentang agama, yang tahu dengan paham lain mah beda, jauh nggak ada. Ada kan banyak yang tahu sholat perintah Allah berjamaah dicontohkan Rasulullah, tahu banyak pahalanya bagaimana. Tapi yang paham nih, dipahamkan. Maka sabda Nabi, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi apabila Allah menghendaki kebaikan, mencintai seorang hamba ini, maka dipahamkan kepada agama. Disibukkan dengan perkara agama. Nah, tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya ini, kita ini disibukkan dengan perkara agama sebagaimana para nabi, para rasul, para sahabat. Nah, ini orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur dibangunkan. Karena harinya ketika manusia itu diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Nah, ikatan ini akan lepas apabila ketika bangun tidur tadi kita ucapkan seperti doa. Doa bangun tidur, masya Allah. Harusnya terus wudu. Nah, di pertanyaan kedua ya, lepas sholat 2 rakaat, masya Allah, terlepas. Ini akhirnya maka ketika habis wudu saja kita kan sunahnya diperintahkan untuk doa hadap kiblat, memuji Rasulullah, berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Nah, ini 8 pintu surga Allah bukakan. Masya Allah. Bahkan kita berpakaian ini, Pak, berpakaian mau menegakkan agama Allah untuk sholat, seolah-olah kita melakukan ihram. Masya Allah. Berjalan dari rumah ke masjid, setiap langkah digugurkan dosa, ditinggikan derajat, dicatat kebaikan. Maka semakin jauh rumah dengan masjid, semakin banyak keuntungan. Bahkan dalam satu keterangan, walau kata Sibron istajaba jannah, walaupun baru 1 langkah kita dari rumah ke masjid, Pak, jeprot kita jauh maut surga. Coba encan amal, encan sholat. Ini janji Allah, masya Allah, ini bersyukur. Maka pantas sahabat mah, yang sahabat jauh rumahnya dengan masjid ini, masya Allah, merasa beruntung, bersyukur. Karena langkahnya banyak. Nah, berarti kebaikannya banyak. Gugurkan dosanya, jatuh baik, tinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, ketika hadis ini datang, sahabat yang rumahnya dekat sekitar masjid, maka langkahnya dipendekkan. Launan katanya bakal diputerain lah masjid supaya banyak langkahnya. Gitu. Ini paham beda.
Nah ini memang kalau seandainya paham di orang, ketika subuh datangnya waktu subuh ini, walaupun dalam keadaan sakit, maka mereka ini akan merangkak-rangkak di atas kain. Begitu untuk memenuhi panggilan Allah untuk salat subuh berjamaah ini, masya Allah. Kalau paham, kajian gering pak, kokorondangan, maka datang ke masjid. Nah ini masya Allah, karena kita kan paham, beda. Makanya penting, kenapa kita bisa melaksanakan perintah Allah ini? Karena ada kekuatan iman. Maka penting iman. Nabi pantas menggembleng sahabat 13 tahun perkara tauhid dia dulu, perkara iman. Ta'alamul iman, summa ta'alamul Quran. Belajar iman. Nah ini masalah. Maka banyak memusnahkan iman. Nah ini berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Korban hartanya, dirinya, waktunya, bahkan harga dirinya untuk agama. Nah ini masalah. Kan datang iman. Dengan mujahadah walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Jadi barang siapa yang mau bermujahadah, berjuang, berkorban di jalanku kata Allah, akan ditujukan jalan-jalan hidayah. Jadi hidayahnya perlu usaha Pak. Sebagaimana kita pengen punya duit, hayang boga duit, hayang boga motor, hayang boga imah, cicing wae yakin insya Allah mau boga-boga. Stres. Jadi tetap ada syariat gitu kan. Kita makan itu makom itu. Jadi harus usaha. Walaupun jodoh, mati, bagja, cilaka, senang harus ditentukan ku Allah. Rizki manusia teh harus dijamin ku Allah. Sebelum dilahirkan ke dunia sudah ditentukan oleh Allah. Jodohnya apa? Tapi kita harus berusaha supaya mendapat pahalanya wae. Nah, perkara yang sudah dijamin sampai mati-matian, duk cinetap harus berangkat Pak. Batur ke masjid di ke kantor ibarat. Karena jauh ke Jakarta, sehingga tinggalin kereta, belanja sholat, masya Allah. Itu berbahaya mau iman. Nah, ini hari yang harus kita sadari hari ini. Jadi maka penting perkara iman, diusahakan iman. Jadi terrealisasinya ilmu yang sudah ada kita miliki, yaitu dengan kekuatan iman. Ngadorong iman teh beramal. Kalau iman seseorang benar, maka otomatis Pak, anggota tubuhnya akan terbawa baik. Kalau imannya baik, imannya benar, anggota tubuhnya akan terbawa baik. Penglihatannya, pendengarannya, ucapannya, terus semuanya akan menjadi baik. Sehingga timbul kebaikan-kebaikan, suasana menjadi baik. Makanya apabila iman baik, suasana baik, turun kebaikan, barokah. Janji Allah kan, kalau anna alal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Bila mana penduduk kampung dan negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan turun barokah dari langit dan keluar barokah dari bumi. Kunaon ayeuna lain barokah Pak, musibah, bencana, banjir, longsor, gempa bumi, puting beliung dan sebagainya. Bukan fenomena alam, karena ulahnya kita sendiri. Nah, ini sudah jelas Qurannya. Ini yang Masya Allah hal ini penting Pak, memusnahkan iman. Kalau kita mati membawa iman, walaupun sebesar biji jarak, sagede bakatul kabur, bakal diberi surga nage 10 kali lipat ya dunia. Masya Allah. Kurang bukan se-RT se-desa iya. Cikampek Utara, saan bukan seorang. Nggak ada apa yang bisa memiliki satu kelurahan oleh satu orang, nggak ada. Kalaupun mampu nggak boleh kan. Ini iya mah Pak, orang pun maut anak iman, walaupun sebesar biji jalok, bakal diberi surga. Luasnya 10 kali lipat. Engke jelema pang miskin di akhirat diberi surga na 10 kali lipat ieu dunia. Masya Allah, kumaha teh Pak. Nah ini Masya Allah, tanaman di mana? Ayo enggak gitu.
bergabung bangunan teh ayeuna materialna dikirim ke akhirat. Satu subhanallah masa akan tertanam pohon di surga. Nah ini hadirin yang Allah SWT. Maka barang siapa yang di akhir hayatnya maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah surga. Tuh Bapak. Tapi ini Pak, Pak Dokter Iklan kabur. Eta di rumah sakit 1000 hiji Pak anu mampu mengucapkan la ilaha illallah. Padahal orang Islam, pahala orang beriman. Jarang Pak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Abi sering nyaksian Pak. Asal anu gering geus parah-parah teh. Sok ngahaja nih. Mampu teh yang mengucapkan la ilaha ditalkitkeun la ilaha. Nah ini karena tergantung kebiasaan Pak. Hari-hari pikiran dunia, ngomong ke dunia, ngadikeun dunia, ningali dunia, opat saluran bakal asupan hati orang. Teu beda ieu gelas dieusian kunaon mun dieusian susu, mun bahe kadeupak berarti susu. Dieusian kopi mun kadeupak bahe pasti kopi. Nah, ieu hate kitu ku dieusian naon Pak? Ieu bong-bong boga sawah, bong sawah we. Bekam. Kayak asup kebesaran bekam. Kebesaran sawah. Bukan tidak boleh maksudnya punya sawah, punya keahlian, profesi dan sebagainya, tapi gitu Pak. Jangan sampai kebesaran makhluk asupkan hati orang. Itu boleh punya jabatan, kaya dan sebagainya harus. Dan memang itu ada ketentuan lagi. Nah ini hadirnya. Jadi kumaha kebiasaan. Nah, hari-hari kalau kita bicaranya itu pasti keluarnya itu. Nah, maka bagaimana kita ini belajar membicarakan kebesaran Allah. Kurang mengenal teh karena ngeunah dahar, ngeunah sare, ngeunah ngomongkeun batur. Dan ngeunah ngomongkeun kebesaran Allah teh can biasa. Ya pada supaya ngasupkeun la ilaha illallah teh kan aksi banyak mengucapkan dakwahkan sampaikan gitu agungan Allah. Nah, bukan saja dizikirkan. Ai zikir mah tatma'innul qulub ala bi dzikrillah tatma'innu. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, ini jelema hayang tenang ka gunung, ke pantai dan sebagainya. Salah dewa. Ketenangan di diri teh Capek balik macet. Macet dan sebagainya. Duit cep. Ayo Pak. Jadi ketenangan itu ternyata di majlis taklim. Dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Itu Pak. Jadi memang sudah jelas Pak dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman Nabi kita bahwa Allah SWT telah menetapkan kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat hanya di dalam agama. Lain nu loba hartana nu bakal bahagia anu senang teh lain, anu bahagia teh lain. Buktina ini di penjara. Lain anu jabatan alur lain. Amun kitu mah Allah teu adil. Amun nyimpen kebahagiaan di lubung harga bakal bahagia. Amun dina jabatan berarti teu boga jabatan bakal bahagia. Anu teu boga jabatan TRT acan bahagia. Jadi Maha Rahman Rahim Allah meletakkan kebahagiaan teh dina agama. Saha wae rek pejabat, rek rakyat, nu bonghar, nu miskin ngamalkeun agama yakin bakal bahagia dunia akhirat. Lain di dunia unggul, dunia akhirat. Nah, Masya Allah. Nu bonghar bingung pakai hisapan. Emang mau dihisap gitu. Keur mau menang di mana ditanyakeun di mana kudu digunakeun ge pan opat perkara di hari kiamat bakal ditanya. Moal bisa bergeser eta kaki seorang hamba di hadapan Allah di hari kiamat akan ditanya mengenai 4 perkara. Di antaranya eta menang di mana dibelanjakeun ka mana deh. Masya Allah. Umur bakal ditanya, masa muda bakal ditanya. Iya hadirin Masya Allah. Maka mumpung keneh ku Allah diberi waktu, kesempatan, sehat, diberi kekayaan dan sebagainya,
kekuatan dan sebagainya. Ayo urang gunakeun untuk belajar mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi amal urang kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha kalimat iman, Muhammad itu kalimat amal. Jadi iman bener Allah, amanah cara Rasulullah. Najan imannya bagus, amalnya tidak cara Rasul, yakin. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Berarti siapa beramal tidak ada contoh dari kamu maka dia tolak amal. Dok potong cangkeng malah menang kuliah. Nah, gitu. Jadi urang kudu amal cara nabi di antara iyalah itu paling pokok di awal yang pertama kali ditanya awalu mayu hasabul abdu yaumal qiyamati sholat fa in sholuhat sholuha sa'iru amalihi wa in fasadat fasad sa'iru. Pertama kali bakal ditanya ke dina poe kiamat teh perkara sholat, lamun bener sholatna bakal diterima amal lain. Maka amal dicontohkan Kanjeng Rasul, sholatna di awal waktu di man ajan kumandangkan berjemaah di masjid. Nah, iya sholat anu bakal jelas diterima. Amun di luar eta wallahu a'lam. Gitu. Kan cenah ari berjemaah mah teu beda meuli bonteng di karung bakul petot dan sebagainya. Nah, kabawa urang teu husu biar jajaranna bakal imamna husu buat gitu mah. Banyak nilainya. Namun di masjid mah terutama aminnya para malaikat. Maka urang sok imam luruskeun rapatkeun sumpah. Itu apa penting. Imam kadang-kadang berbalik ke belakang habis sholat, aya nu ka samping ka kiri nyabolah aya oge nu ka tukang. Maksudna ngontrol jemaah ya. Ieu biasa nu salat subuh aya 10, aya teh 10 ya. Bahwa hiji jajang ka masjid ini mah. Nah, maksudnya ieu didatangkan. Gitu pakai maka penting seperti itu teh. Nah, di zaman Khalifah Umar, Pak. Di zaman Khalifah Umar aya seorang sahabat penjaga pasar, Pak. Tukang nungguan pasar. Masya Allah. Nyata security. Security pasar. Sulaiman bin Abi Hasmah. Ketika Nabi Khalifah tadi ningali kemana ya Sulaiman? Tuh ke masjid dia subuh. Masya Allah. Maka diusuli didatangan ka iman habis geuring. Tayang ka imana. Itu menjadi supaya maksudnya gitu. Begitu datangan teh tok-tok lalu ibuna nu datang. Nah, langsung tanya ka mana cenah ieu Sulaiman ka masjid. Wah, amin cenah. Sulaiman teh keur puting tintas isya teh tapi menjelang subuh teh salat, Pak. Lain gapleh lain. Lain catur. Duk sholat. Sholat terus sampai datang waktu subuh. Pas waktu subuh teh tunduh kasarean. Sehingga anda sholat subuh berjamaah ke masjid. Maka sampaikan ibu ke Sulaiman lebih baik sholat subuh berjamaah. Sakuting jemput. Subuh teh lebih hade. Ibadah salat sunnah sakuting jemput. Bahkan rakaat al-fajri hore mina dunya wa qiya 2 rakaat salat qobliyah subuh Pak sebelum subuh leuwih hade menakeun dunya jeung isina sok sakumpulkan dunya jeung isina kecuali jalma nu dek salat 2 rakaat sebelum subuh ada yang mengatakan qobliyah subuh ada yang mengatakan sebelumna. Tapi penting Pak diamalkan. Jadi urang perlu yakin kana agama teh. Maka dasarnya iman teh tauhid teh eta supaya yakin karena amal gitu. Orang yakin karena mau karena duit. Itu bukan duit, liur we gitu. Amal teh kamanakeun gitu. Ayeuna keur diajar misalkan eta. Lain aprak-aprakan apuk-apukan teh. Teu boga anak pamajikan, teu boga pagawean. Keur usahakeun eta menangkeun iman. Iman mah sakolana madrasahna. Keur menangkeun ilmu mah aya tempatna. Baca Quran, ningali YouTube dan sebagainya lah. Tausiah dari itu mendapatkan ilmu, tapi iman teu aya sekolah iman.
Iman mah tadi teh hubungannya jeung walajina jahadu. Nah, insyaallah iman kuat. Pan ayeuna kadang-kadang Pak hayang ka masjid mah can menang hidayah. Kan gitu kan. Sok aya Pak. Cing wae. Urang cicing wae amun teu boga duit urang can boga arek nyangu can aya beas. Atau can boga duit hayang ngarokok ya. Berarti urang kadang-kadang hutang iem, nganjuk. Pinjem ka batu ka tetangga atau ka dulur ka. Tah sepunaun aya can bisa salat, can bisa ngaji, can bisa ka masjid cicing wae. Baik, bisa ulama loba ustaz loba aya amun bodoh teh di zaman kiwari, amun teu usaha, teu boga duit ge usaha, kok urang can bisa amal agama teu rek usaha gitu. Jadi sama-sama harus usaha. Kan nafkah teh aya nafkah zohir, nafkah batin. Zohir sana pakaian sare jeung papajeun teh. Nafkah zohir eta mah ngerasa ngarejenda. Ngerasa. Nafkah batin mah ilmu jeung iman tanggung jawab ke urang anak pamajikan. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin, maka pemimpin bakal minta tanggung jawab di hadapan Allah. Nya pemimpin hendak amal ya kumaha bawahan ge. Urang heula ibaratna ge. Kumaha anak pamajikanna? Urang ge teu daek amal. Ai anak cing soleh bapana salah. Salah. Itu jadi contoh kan Nabi mah contoh lain tukang parenta atau contoh. Aya hadirin maka penting iman salat. Itu Pak penting salat dijaga salat di awal waktu di mana azan di mana berjamaah di masjid tempatnya. Jadi Nabi nyontoh sampai akhir hayatna kan. Ketika sakit wae ge Kanjeng Rasul dipapah kudu sahabat sehingga jadi imam Abu Bakar Siddiq. Nah itu besar pentingnya. Yang salat teh kan urang mungkin nya amun aya masalah teh ingetna ka salat puasa ini disobri wa salatillah pertolongan Allah usabat sehingga sebagaimana salatnya para sahabat. Sayyidina Ali pulang tina jihad ketika bawa istriku adakah makanan? Ada suamiku. Masya Allah. Sholat balik deui ka masjid 2 kali. Sudahkah ada makanan? Wah itu belum ada. Wah suamiku. Perbaiki deui wuduna mungkin dina istinjanya, rukun sholatna, bacana dan sebagainya. Perbaiki lagi. Masya Allah. Sehingga ketiga kalinya, Masya Allah, ternyata kisaran gandum anu teu pernah berfungsi bertahun-tahun berputar dengan sendirinya. Itu sholatnya bisa menyelesaikan masalah. Emang sholatnya untuk solusi. Sebenarnya mah cuman keyakinan urang anu lemah. Jadi urang mah menggunakan akal wae. Padahal mah datang rezeki teh jelas. Pintu rezeki itu ada 14. 13 itu syaratnya agama. Silaturahmi, pintu rezeki, sholat duha, pintu rezeki, sholat malam dan sebagainya, dakwah, pintu rezeki, banyak banget Pak. Eta teh digawe kawin mah kawin pintu rezeki nu ka 13. Ayo kawin deui kan, kawin pintu rezeki. Mana jadi? Nah, iyalah ya. Ini hadirin yang dimaksud Allah SWT penting bagaimana kita mengusahakan ini Pak. Jadi iman juga harus diusahakan. Ulah sampai mau ternyata iman Pak. Asli. Hari iman sahabat makan Nabi pun naik terus sahabat turun naik. Jadi poin terus. Ayo urang mah imanna kadang-kadang Keluar asup. lain turun naik keluar asup. Pagi beriman sore banyak Pak. Pagi-pagi beriman, sore nangis kafir. Malamnya beriman, paginya kafir banyak. Ayo, jangan sampai mati iman sedang lepas. Masya Allah, maka harus dijaga, harus diusahakan supaya nikah, supaya terus. Nah, maka bahwa sekalian kami pun dalam rangka seperti ini mengusahakan iman. Tidak ada maksud lain, tidak ada mengajak kepada satu partai, golongan dan sebagainya. Itu Pak. Tapi bagaimana kita sama-sama pikirkan ini agama. Lamun teu urang usaha Pak, sok
20 tahun 30 tahun yang akan datang. Lamun urang henteu ieu sampai di agama ngandalkeun di agama. Anak itu urang dikiwari wae ge aya pondok pesantren dan sebagainya ada pengajian anu ngaranna geus rek hadir. Kumaha pake sedang kekana ieu dunia teh lamun aya ngomongkeun agama. Lain balalenghar kabeh. Eueuh ngamalkeun agama, eueuh ngucapkeun Allah dihancurkeun di dunia nanti. Kiamat berenang. Sedangkan kematian teh bukan akhir kehidupan, justru awal kehidupan yang sesungguhnya. Kurang kan melalui proses tilu alam ruh, alam rahim, alam dunia, kayak alam seterusnya. Masya Allah. Ini pak proses orang masih lila. Ujung-ujung nama surga apa neraka ya? Nah itu. Ayo nunggu sejamin orang sok mati-matian, satu nana. Berangkat pagi pulang malam, berangkat malam pulang pagi terus. Kalau yang anak itu wau, ayo pak. Yang mangkat memeh udang, baik, nggak penting gitu. Nggak perlu anak itu wau apa mana? Angkat sare, angkat sare. Mangkat penting ini gersarekan ya. Iya pas sampai jalan sampai begitu, masya Allah. Nah, hari perkara akhirat orang bahagia semua, sukses semua, selamat semua lah orang dikubur, di sirot, di mija, di masar. Kan orang yang cerdik itu penting disampaikan. Orang yang pinter tuh, orang yang cerdik itu orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal kematian. Kita pinter mah. Salah ya? Insyaallah. Sapoe deui Pak di rasa geus arek menjajan di Baturan. Cicing di dia, cicing Baturan. Itu banyak, jadi teu aya maksud-maksud lain. Diulang lagi misi eta golongan naon sih eta? Kira gitu. Jenggot golongan gitu. Golongan ki ada. Aliran sih eta? Gitu banyak. Aliran lain Pak, lain aliran. Nanti lautan bukan. Kabupur pada dalam getar. Pada dalam getar pantan Nasibati orang ini penasib. Masalah Pak Ibu khususnya Dr. Ikan sama Pak Ibrahim. Anu tilan itu masih dinas. Pada amal jadi yakin kepada amal agama. Mal harta jadi yakin kepada amal agama. Yang tadi yakin kepada dunia menjadi yakin kampung. Itu yang namanya menghilangkan kesalahan. Jadi orang yang mendapatkan tingkat dakwah tabligh fisabilillah ialah mampu mengorbankan harta dirinya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Askir. Minimalnya 3 hari. 4 bulan Pakistan alumni. setiap bulan jadi beda setiap bebas. Kandidat 4 bulan ya? Iya. Aman. Mau bersedia insyaallah. Insyaallah. Kes 3 poe. Kita niatkan Hamzaki kami abi Allah taala. Allah ta bahasa Pakistan keluar. Kita di perpur karena ini. Nih. Carmaine. Carmane kali ya. Insyaallah. Ada istimewa di Magelang. Magelang. Insyaallah semua bapak-bapak. Insyaallah. Sana gitu kan. Kami di sana Ya, istiqbal ini mah. istiqlal. Dan niatkan dakwah di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Karena agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semua bersedia dijawab. Insyaallah. Datang dari Allah Subhanahu wa taala sananya dari saya sendiri. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin jemaah Masjid Jami An-Nahdoh, khusus Bapak DKM, segala-galanya nikmat hadir. Salawat serta salam semoga berkah tercurahkan kepada baginda kita yang mulia Nabi Rasulullah yang telah menggunakan mengorbankan seluruh apa yang beliau miliki agar setiap kita ini menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang selamat. Selamat ketika di dunia, selamat ketika kelak dikubur, selamat ketika kelak kita di mahsyar, di mizan, di sirat. Usaha Nabi siangnya, malamnya adalah agar setiap kita ini mendapatkan kemuliaan, puncak dari segala kemuliaan. Manakala kita mendapatkan Allah, menjauhkan kita dari murkanya, kita akan mengambilnya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu baru namanya orang sukses, yang sesukses suksesnya. Siapa yang dia dijauhkan dari murka Allah kemudian dimasukkan oleh Allah dalam surga, itu baru sebenar-benarnya bahagia. Dan setiap manusia ini butuh yang namanya kebahagiaan. Ya, ada satu orang normal di dunia ini yang hidupnya pengen celaka, pengen sengsara. Fitrah, naluri, normal. Setiap orang itu menginginkan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Setiap orang itu normal, fitrah, umum, pengen sukses. Gak ada orang hidupnya pengen celaka. Setiap orang itu kalau perlu ya menjadi orang terkenal. Gak ada orang yang pengen hidupnya itu gila. Kalau perlu hidup itu kaya, ya kesampaian. Memang duit tidak menjanjikan orang bahagia, tapi kayaknya sulit pengen bahagia kalau nggak punya duit, kan begitu? Iya kan? Tapi duit tidak bisa menjamin kebahagiaan. Hanya kayaknya sulit kalau pengen senang tapi teboga duit, kan begitu? Iya kan? Setiap orang normal pengennya kalau bisa mah jadi orang kaya, kalau bisa mah jauh dari sakit, sehat. Karena kalau sehat itu kan menu apa saja enak. Iya, kalaupun harus nasi anget sambel udah enak kan. Tapi kalau sudah mulai sakit, daging disediakan di depan pun bingung, karena makannya orang sakit itu tidak pakai kaum, tapi makanannya pakai pikiran. Ya kan? Ya barangkali ini makanan baik untuk saya atau tidak. Jadi yang dimakan pikirannya. Iya, semakin dia lahap itu menikmati makanan, maka dia semakin sakit. Iya kan? Ya Allah, maka pengennya orang normalnya orang itu pengen sehat selamanya, tidak ada sakit. Kalau perlu sehat sudah, kaya sudah, terkenal sudah. Kalau perlu hidup selamanya. Dan iya, kalau sehat sudah, kaya sudah, terkenal sudah, istri 4, ya. Maka kalau perlu hidup selamanya. Itu kalau bisa, ya. Naluri normal kalau ada orang pengen seperti itu tuh normal. Iya. Tapi kan wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas, setiap hari keadaan dunia itu berubah. Kalau siang terus lama-lama kita ya gosong. Itu di Arab panasnya 53 derajat, dan nanti musim haji itu sudah
udah diiklankan panasnya 50 derajat. Itu ternyata di antara zahir yang kelihatan siangnya lebih lama daripada malamnya. Siangnya lebih lama. Subuhnya bareng kayak kita jam 4 subuh, tapi buka puasanya nanti jam 8 ya kan. Berarti panasnya lebih lama, siangnya lebih lama. Kalau siangnya lebih lama, secara umum panasnya lebih lama. Nah kalau siangnya tidak dirubah, 2 hari siang terus, 3 hari siang terus, 4 hari siang terus, gosong kita. Ya. Begitu pula di beberapa daerah malamnya ya lebih lama daripada siangnya, maka makin dingin. Nah kalau malam dibuat terus-terusan, lama-lama beku. Maka oleh Allah ada siang, ada malam selama masih tinggal di dunia, ada siang, ada malam. Ada waktunya sehat, ada waktunya sakit. Ya. Oleh Allah gampang bikin orang sehat terus selama-lamanya. Bisa nggak bagi Allah? Bisa. Gampang, bukan bisa. Gampang. Tapi nanti kalau dikasih sehat terus iya orang itu orang itu rentan ya. Kalau dikasih nikmat terus-terusan itu tidak merasakan sebagai sebuah nikmat. Jarang ada orang mensyukuri alhamdulillah mata masih bisa melihat, alhamdulillah kuping masih bisa mendengar, alhamdulillah lisan masih bisa bicara, alhamdulillah tangan masih bisa memegang, alhamdulillah kaki masih bisa berjalan. Jarang ada orang mensyukuri begitu. Kalau alhamdulillah itu biasanya pakai apa? Alhamdulillah mobil sudah lunas, alhamdulillah motor sudah lunas, alhamdulillah rumah sudah lunas. Karena kemarin kan dikejar-kejar terus ya. Iya kan, sekarang lunas, alhamdulillah. Tapi kalau mata, telinga, pikiran itu kalau kira sedikit itu sehari habis 2 juta ya. Iya. Ya kan, ponsel sedikit, 1 rambut, 1 kabel itu sehari bisa 2 juta kali sebulan, kali setahun. Berapa itu harganya? Tapi mana ada orang alhamdulillah masih dikasih nikmat ya, bisa mikir. Yang terlebih lagi katanya nikmat terbesar itu kan bisa ibadah. Tapi jarang ada orang alhamdulillah ya Allah hari ini bisa sholat. Padahal rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Jangan yang wajibnya, jangan yang sunnahnya. Qadriyahnya saja yang super cepat itu kalau ditampakkan pahalanya untuk 1 orang dunia beserta seluruhnya nggak cukup. Itu kalau ditampakkan untuk 1 orang. Nah, kalau kita sekian banyak orang terus mau ditempatkan di mana? Maka tidak ditempatkan di sini karena tempatnya nggak cukup. Ditempatkan, disimpankan di sana. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Keadaan seseorang kadang sehat, kadang sakit, kadang punya duit ya. Kalau sudah habis lebaran biasanya begini ya, sudah mulai lembaran-lembarannya tipis-tipis ya. Akhirnya pura-pura meriang, nggak keluar rumah ya. Karena udah habis ya dipakai ya. Nggak ada ini. Tapi hati kecil mah pengennya ya punya duit terus, sehat terus ya. Maka oleh Allah dikasih jembatan. Kalau hidupmu pengen sehat, karena agama ini fitrah, agama itu mengikuti fitrah naluri tabiat umumnya normalnya kita. Fitratullahil lati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Agama yang lurus ciri khasnya fitrah. Fitrah itu apa? Berdua ini agama aturannya sesuai dengan naluri fitrah kemauan kita. Nah pengennya kita ini kan sehat terus, pengennya kaya terus, pengennya terkenal, pengennya sehat hidup terus. Nah terus bagaimana kalau mau tinggal di dunia sementara dunia itu isinya berubah? Dikira sehat ternyata sakit, dikira mau punya untung ternyata dikira masih hidup, kata Pak Darwin tadi, kok masih hidup, saya pikir sudah mati, gitu ya begitu. Maka oleh Allah didatangkan agama. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilnaha
وأشرقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Apa itu agama? Seluruhnya yang datang dari Allah melalui yang mulia baginda Agung Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dibuat oleh Nabi itulah bentuk agama. Siangnya Nabi, malamnya Nabi, itu semua gambaran daripada agama. Kalau ini diikuti, memang berat. Karena perintah agama itu secara lahir bertentangan dengan nafsu kita. Maka sebenarnya innama ajruki ala qadri nasabiki. Fatimah dikasih nasihat, Aisyah dikasih nasihat, wahai Aisyah, sesungguhnya nilai ganjaranmu itu tergantung kadar susah payahmu. Pahala itu tergantung susah payahnya. Kita nggak pernah mendengar malaikat yang sujudnya 1000 tahun itu nanti balasannya surga. Malaikat yang sujudnya 2000 tahun itu surganya di atasnya lagi. Malaikat yang sujudnya seumur-umur sampai kiamat nanti surganya lebih di atasnya lagi. Kita nggak pernah mendengar itu. Kenapa? Mau 1000 tahun, mau 2000 tahun, mau seumur-umur itu malaikat sujud tidak pernah merasakan susah payah. Susah itu kan bukan fisik ya. Susah itu kan perasaan ya. Susah itu bukan fisik ya. Susah itu perasaan ya. Kalau susah itu hanya fisik, banyak orang tua yang demi untuk anaknya tulangnya dibanting-banting, peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang, nggak begitu terasa susah. Saking pengennya anaknya menjadi orang sukses saja, tapi begitu diajak untuk sholat subuh 2 rakaat, tidak mengurangi apapun, waktunya hanya 3 menit, masih merasa susah, merasa berat. Berarti susah itu bukan tidak diukur oleh fisik, tapi diukur oleh perasaan. Kan begitu, diukur oleh perasaan. Ya Allah, Bang Diwana lagi senang-senangnya dulu, mau ke Banyusari, ngejar yang dicintai, mau hujan, mau licin, mau mogok, mau gempes banyak, mau nggak punya bensin, tuntun sambil hujan-hujanan malah terasa nikmat karena lagi seneng, lagi seneng. Tapi subuh berjamaah, masya Allah, la salata di jalil masjid illa fil masjid, masjid yang dipukul. Ada di masjidnya Pak Darwin, ya Allah. Maka oleh Allah ditawarkan kepada kita ini untuk menjalankan perintah Allah. Dan memang menjalankan perintah Allah, mana perintah-perintah kalau dijalankan terasa berat itu meningkatkan iman. Kalau ada perintah-perintah dijalankan kok terasa menggembirakan, itu biasanya nggak begitu meningkatkan iman. Misalnya perintah nanti setelah ini kita sarapan, kulu washrabu, ayo makan, cuci tangan, ayo makan ya. Maka setelah makan perintah dari mana? Enggak ya kan? Biasanya perintah itu, tapi cocok menurut nafsu kita. Biasanya perintah yang cocok menurut nafsu itu susah untuk meningkatkan iman. Ya kan? Fankihu ma qaba lakum minan nisa. Katanya Pak Ustaz, nikah itu ibadah. Jadi kalau nikah itu ibadah, berarti kan memperbanyak nikah sama dengan memperbanyak Ibadah. tapi kok Cocok. nikah istrinya 1 rajin ke masjid, istrinya 2 kok makin berkurang di masjidnya, istrinya ketiga makin jauh lagi. Oh berarti ya Allah, kan begitu menjalankan perintah agama itu kan perintah Quran mau perintah ya kan, tapi menjalankan perintah yang cocok menurut dirinya ternyata tidak meningkatkan Iman. wa ashiruhunna bil ma'ruf wasodiq. Berhubung abah punya istri baru, masih muda, udah pergaulah istrimu dengan baik-baik saja di rumah, nggak usah keluar di jalan Allah. Mempergauli istrinya di rumah dengan baik-baik itu juga perintah. Tapi kok makin digauli makin lemah imannya, makin di rumah makin lemah imannya. Iya kan? Makin di rumah makin lemah imannya.
Berarti perintah yang tidak atau yang bersesuaian dengan nafsu kita itu tidak meningkatkan Iman. Mana ada perintah-perintah yang meningkatkan iman? Perintah yang meningkatkan iman paling atasnya adalah perintah keluar di jalan Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ini perintah yang paling dahsyat, yang paling cepat meningkatkan iman karena paling berat menurut nafsu dan paling dibenci oleh setan. Paling dibenci oleh setan adalah dakwah. Maka setiap Anda dikumandangkan, setan Lari. lari-larinya kemana? WC. Ya, larinya itu sampai mules-mules, sampai terkedot-kedot larinya ke WC. Itu ketika Anda dikumandangkan. Apa hikmahnya Anda dikumandangkan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Karena Anda itu hakikatnya dakwah paling sempurna. Dakwah paling sempurna itu membesarkan Allah, mengajak umat untuk membesarkan Allah. Itu dakwah paling sempurna. Membesarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, membesarkan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kita tegakkan salat. Untuk apa menegakkan salat? Biar kita mendapatkan puncak segala kenikmatan. Mana puncak segala kenikmatan? Bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Hidup yang selama-lamanya, enggak ada lagi mati. Sehat yang selama-lamanya, enggak ada lagi sakit. Kaya raya, kaya raya. Satu orang paling miskin di surga, istananya seluas 10 kali lipat dunia. Ini haji, di wakaf segini aja gedenya seperti ini. Gimana kalau wakafnya itu seluas Kota Baru? Gimana kalau wakafnya itu seluas Karawang? Gimana kalau wakafnya itu seluas Jawa Barat? Gimana kalau wakafnya? Ya kan? Orang paling miskin di akhirat, semiskin-miskinnya orang di akhirat, itu dia jadi raja, merajai kebun yang luasnya 10 kali lipat dunia. Itu yang paling miskin. Yang imannya paling kecil, yang masuk surganya paling akhir. Kan begitu dalam riwayat. Dalam ada kan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah begitu menceritakan di dalam hadisnya. Ya, saking cintanya Nabi kepada umatnya, ya, maka Allah perintahkan Muhammad, infaq apa coba angkat kepalamu. Apa yang kamu inginkan? Isfa'u syafaat. Kalau kamu inginkan kepengen memberikan syafaat kepada seluruh umat, ambil, berikan syafaat kepadanya. Maka Nabi memberikan syafaat kepada orang yang berdosa masuk surga. Yang dosanya paling banyak, dihukumnya terlalu lama di neraka, tapi tetap ya Nabi mereka ya Allah, keluarkan mereka umatku yang di neraka. Maka oleh Allah diperintahkan kepada Jibril, akhrij ya minanna man qala bismillah dzarratin minal iman. Coba cari lagi, gali lagi neraka paling bawah. Jangan-jangan masih ada umat Muhammad yang dia punya kalimat seumur hidup cuman punya kalimat la ilaha illallah, la salatan wa la siyaman wa la sadaqatan. Enggak ngerti sedekah itu apa, enggak ngerti salat itu apa, enggak ngerti zakat itu apa. Taunya di masa hidupnya hanya kalimat la ilaha illallah. Sudah enggak ada bentuk manusianya. Maka oleh Allah melalui Jibril diangkat, dibawa ke pinggiran surga. Sampai di pinggiran surga, gosong dia kan malu kan. Maka oleh Allah diperintahkan Jibril angkat dia ke Nahrul Hayat, dibawa ke sungai surga. Ya, setelah diteluskan maka yang gosong-gosong itu hilang. Kemudian putih, setelah putih maka di keningnya masih tertulis Jahannamiyun, veteran jahanam paling bawah. Buktinya masih gosong bukan karena banyak sujudnya, gosong karena stempel sejarah neraka paling bawah. Walaupun dicelupkan di Nahrul Hayat, nggak hilang itu stempel untuk menjadi pelajaran bagi dia. Maka dia ngintip, ya Allah, saya cuma di pinggiran begini saja. Emang saya nggak boleh masuk pagar sedikit untuk menikmati bunga-bunga. Nanti kalau kamu tak kasih di situ, pengen masuk lagi. Enggak, ya Allah, aku pengen nongkrong di situ kopi-kopi, mana? Dan masih 30 situ. Ya Allah, oleh Allah, ya masuk. Begitu sampai di pertamanan, lihat dari surga di belakang gapura.
Ya Allah, masa di sini saya cuma ngopi-ngopi sambil ngotot sana ngotot sini, masa nggak boleh masuk? Nanti kalau kamu tak kasih kesempatan masuk, nggak mau keluar lagi. Nggak masuk, kali-kali masuk. Oleh Allah, udah kamu masuk, kamu masuk dan silakan nikmati itu surga 10 kali lipat dunia. Maka dia, ya Allah, apa selalu minta? Kamu ngejekku. Masa aku orang yang paling akhir masuk surga ini masih kebagiannya, kan masih cukup 10 kali lipat dunia untukmu. Ya. Nah, ketika mengatakan ini sampai beliau tertawa-tawa saking gelinya beliau mendengarkan orang yang dimasukkan oleh Allah masuk ke dalam surga paling akhir nggak percaya kalau balasannya 10 kali lipat. Ya Allah. Itu nanti yang walaupun dia paling miskin tapi dia merajai 10 kali lipat dunia, hidup selama-lamanya, senang selama-lamanya, kaya selama-lamanya, sehat selama-lamanya. Tambah hari tambah nikmat, tambah hari tambah nikmat, tambah hari tambah nikmat. Ya Allah, itu kalau kehidupan bisa. Maka ini jalan. Ini maka dulu pada kehidupan sedikit yang paling banyak nilai pahalanya adalah yang paling merasakan kamu dalam kesusahan menjalankan perintah Allah. Maka dalam syariat ini susahnya orang menjalankan perintah Allah paling atas. Perjuangan agama. Dan mana buktinya? Sahabat-sahabat Nabi, mereka hari-hari berkumpul dengan Nabi. Biasa hidupnya barokah, hatinya tenang. Ya, apalagi yang di Mekah, setiap pahalanya satu amal dilipat gandakan 100.000 kali. Dan dia di Madinah setiap amal dilipat gandakan 1000 kali. Sudah cukup kalau masalah pahala sudah cukup. Tapi ternyata para sahabat mereka rela meninggalkan kekasihnya yang mulia baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun mereka ya dekat-dekat dengan keluarga, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli, terbaik pada dirinya dan yang terbaik perhatiannya kepada keluarga dan aku yang terbaik perhatiannya kepada keluarga. Tapi ternyata sahabat mereka tinggalkan anaknya, mereka tinggalkan istrinya. Tidak sedikit yang anaknya menjadi tidak sedikit yang istrinya menjadi janda. Karena kalau sahabat itu keluar itu nggak berpikir kapan bisa pulang. Iya, kalau nusrah kan memang caranya nusrah setelah lihat langsung pulang. Tapi kalau keluarnya sahabat itu sekali berangkat nggak berpikir kapan pulang. Begitu. Maka ya kubur-kubur sahabat di mana? Di seluruh dunia. Ya, sedikit yang dibaki, yang di Makkah apalagi. Ya, yang di Makkah sahabat yang tinggal di Mekah cuma sedikit kok. Ya. Yang tinggal di Madinah sampai diwafatkan di Madinah hanya 12.000. Sementara jumlah sahabat Nabi di 200.000. Kepahaman mereka lebih dari sekedar ya, menjalankan perintah Allah. Tapi mereka punya kepahaman perintah Allah dijalankan itu memang sebuah kewajiban, tapi tanggung jawabnya mereka adalah bagaimana perintah Allah juga diamalkan oleh orang lain. Maka punya kewajiban. Polisi pakai seragam itu tugas, ya kan? Dan kewajiban polisi pakai seragam itu kewajiban. Ya, kalau pakai pakaian kan kemudian di perempatan jalan, ya ditendang sama orang ya kan? Iya, pakainya gitu lah. Iya, pakai seragam itu kewajiban. Ya, kan? Tapi berdiri di tengah jalan ngatur jalan itu bukan, ya kan? Kalau hanya pakai seragam kemudian tiap bulan minta gaji juga gaji, ya kan? Atau nggak mau pakai seragam, hanya ya tangannya diacang-acungkan terus di jalan, juga ada yang peduli. Gitu. Maka ketinggian umat yang mulia baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam punya dua tugas, satu kewajiban, dua tanggung jawab. Kewajibannya mentaati perintah Allah, ikut sunnah yang mulia baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggung jawabnya menyampaikan apa yang sudah diberikan berupa taufik agama kepada dirinya, disampaikan kepada orang lain sebagai bentuk tanggung jawab. Ini yang membantu kita. Kalau tidak dapat nikmat, sampaikan itu kepada orang lain. Punya anak lahir
alhamdulillah ini lahir besok akikah, sampaikan kegembiraan kita pada orang lain. Orang lain ada sunatan, gembira punya cucu udah mau disunat, sampaikan nikmat itu pada orang lain. Orang lain udah anak udah gede nggak bisa kelamar orang bagi nikah, audin walau bisyatin, sebelah nabe buat walimah, undang orang lain ya. Dan begitu, begitu. Maka itu kan nikmat kecil kan? Ini agama nikmat besar. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Jangan lihat ayatnya, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lamun harfun mim harfun. Kalau sholat itu dapat pahalanya ketika sudah selesai salam. Kalau haji sudah selesai tawaf Makkah baru sempurna dapat pahala haji ya. Kalau sedekah zakat sudah sampai disalurkan baru dapat. Kalau kurban sudah sampai ya disembelih baru dapat. Tapi kalau baca Quran satu huruf 10 hasanah, satu huruf lagi 10. Enggak nunggu hatam, enggak nunggu nanti subhanallahul azim ya 30 juz baru dapat pahala, enggak. Ya, ini kelebihannya. Nah sekarang punya satu ayat itu berapa huruf? Punya tanggung jawab disampaikan kepada orang lain. Maka bentuk tanggung jawab ini sesuatu yang besar. Yang gunung tidak mampu, ya langit tidak mampu, bumi tidak mampu. Oleh Allah ini amanah tanggung jawab, ya dibebankan kepada kita semua umatnya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Maka ahli ibadah atau jaminannya sudah boleh. Tetapi orang yang memperjuangkan agama, Nabi lihat sendiri ketika Mi'raj, ada satu golongan yang pahalanya diberikan oleh Nabi. Setiap kali dia satu kali nanam, kemudian hari itu juga panen. Setiap dipangkas panenannya, tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi. Satu kali nanam, berkali-kali panen. Maka Nabi penasaran, itu siapa wahai Jibril? Jibril menjawab, al-mujahiduna fi sabilillah. Itu gambaran orang yang berjuang memperjuangkan agama Allah. Satu kali keluar, kemudian orang berbondong-bondong memakmurkan masjid, maka akhirnya ada Pak Haji melalui masjid itu, ada orang hafid Quran melalui masjid itu, ada orang alim melalui masjid itu, ada orang rutin dia membuat taklim melalui masjid itu. Maka yang satu kali keluar di sini itu dapat kucuran pahala semua orang yang berbuat baik di dalamnya. Alhamdulillah. Maka atas perkara inilah yang diberangkatkan rombongan-rombongan dari satu tempat ke tempat lain, tidak naik tidak bukan, dan dari setiap kita ini ada rasa tanggung jawab untuk ini juga kemuliaan kita bukan hanya di dunia tetapi masing-masing juga jemaah mengatur dan juga Subhanahu wa ta'ala ya, semoga diberikan peluangan sehingga bisa menikmati minimal nanti jam 9 ada taklim ya. Ini mau ahli kuasa dan sudah firman Allah serta sabda Rasul. Nanti sore ada keliling. Kayak kemarin siap menjadi apa? Dalil menunjuk jalan. Di jam 5 dalilnya lagi sibuk. Maka kita nanti hadir, ada jaulah keliling mendatangi masyarakat kita ya untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'aytum rajul ya'tadu ila masjid fashhadu lahu bil iman. Sebenarnya kalau kalian melihat ada orang semua mulai dari masjid, saksikan dia orang baik ahli iman. Semoga kita semua menjadi orang yang disaksikan oleh yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang beriman, orang yang dianggap diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu lama ya. Jelang siang berbahagia datangnya Allah Subhanahu wa taala dalam ibu bapak itu sebesar-besarnya. Dan Allah wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.